dosen pendidikan Pancasila Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi akan memberikan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila pada bab 1. Pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai keragaman atau multikulturalisme. Keberagaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang kemudian dibangun menjadi konsep dasar negara. Identitas itulah kemudian dikembangkan, dikelola dan digali oleh para tokoh dasar negara sebagai referensi dalam merumuskan Pancasila sebagai landasan berpijak dan berakhlak bangsa Indonesia. Di antara nilai-nilai berkembang dan dipandang sangat mengakar di lingkungan Indonesia Nusantara adalah satu, kepercayaan kepada Tuhan yang dilandasi dengan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, gotong royong yang dibangun atas dasar kesadaran masyarakat berdasarkan kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah yang dianggap sebagai jalan yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan umat masyarakat. Yang keempat, kesetiakawanan dalam segala hal yang merupakan ejawantah dari kedewasaan berpikir manusia bahwa dirinya tanpa orang lain tidak bisa apa-apa. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk membangkitkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai calon pemimpin bangsa dengan membentuk sikap profesionalisnya dengan disesuaikan program studi yang mereka ambil, menjadikan Pancasila sebagai penuntun menjadi warga negara yang baik. Lewat mata kuliah pendidikan Pancasila, mahasiswa atau masyarakat akademik akan semakin peka terhadap permasalahan bangsa yang sebenarnya sudah menjadi masalah kita yang harus diselesaikan. Permasalahan yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat seperti contohnya masalah korupsi, masalah disintegrasi bangsa, dan juga masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Mata kuliah pendidikan Pancasila sangat utama dan penting untuk dibentuk di setiap jenjang sekolah dalam tingkat perguruan tinggi. Hal ini adalah bermula dari kebutuhan untuk mencegah siswa tercerabut dari akar budayanya sendiri dan membekali mereka dengan aturan atau prinsip pedoman untuk berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan cita-cita Pancasila. Alasan diberlakukannya pendidikan Pancasila. Keberadaan pendidikan Pancasila walaupun bukan satu-satunya mata kuliah yang diharapkan, mampu memperkokoh mentalitas mahasiswa dalam berperan aktif dan berkontribusi untuk negara, tapi pendidikan Pancasila selain mata kuliah yang orientasinya adalah untuk membangun dan membentuk rasa memiliki terhadap Indonesia, diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mahasiswa dapat menjadi role model dalam kehidupan bermasyarakat serta membangun keberadaan masyarakat. Sumber historis, sosiologis, politik, dan yuridis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila, sejarah menjadi unsur penting dalam kehidupan bangsa, sebab tidak sedikit pun kemerdekaan dilalui tanpa peran tokoh yang rela mengorbankan harta benda, bahkan nyawa, jiwa raga, dan sejogjanya dalam sejarah tidak terlepas dari waktu, masa lalu, kemudian saat ini. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila, keberadaan Pancasila merupakan salah satu bentuk perwujudan dan perkembangan serta keberadaan budaya bangsa Indonesia. Sumber yuridis pendidikan Pancasila, Indonesia sebuah negara kesatuan, juga disebut sebagai negara hukum atau Reksta, atau juga disebut sebagai negara yang berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar harus dijadikan landasan dalam penyelenggaraan aturan-aturan atau hukum kepemerintahan. Sumber politik pendidikan Pancasila. Posisi politik dalam kehidupan menjadi salah satu peranan penting dalam kajian pendalaman materi pendidikan Pancasila di jenjang perguruan tinggi.
karena sebagai sarana untuk melihat fenomena-fenomena praktek politik di Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu memformulasikan tentang bagaimana cara berpolitik yang baik, ideal, baik, dinamis, serta menguntungkan banyak kalangan, khususnya untuk kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Dan diharapkan mampu pula mengkaji fenomena-fenomena politik di Indonesia dengan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek politik Indonesia. Terima kasih, demikian tadi materi tentang pendidikan Pancasila di pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.